Saudara, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu sudah tidak asing lagi dan akan menjadi perhatian yang khusus di dalam dunia pendidikan kita, yaitu topik tentang bullying. Saudara, topik tentang bullying ini kita akan coba memaparkannya menjadi dua bagian, dan part ini menjadi bagian yang pertama, yaitu kita akan melihat sebenarnya apa sih penyebab dan juga dampak dari bullying tersebut. Sedangkan nanti pada bagian yang kedua, yaitu Sabtu yang akan mendatang, kita akan membahas tentang bagaimana mengatasinya. Bersama-sama dengan saya telah hadir Ibu Hani Hau, MTH Konseling. Beliau seorang konselor STT Saat Malang. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh kembali belajar mengenai satu topik, yaitu tentang bullying, yang kerap kali menjadi kekhawatiran bagi kami di dunia pendidikan ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh diberikan hikmat dan bijaksana untuk boleh mengerti apa yang disampaikan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pelayanan pada siang hari ini. Engkau juga kiranya mengurapi hamba-Mu Ibu Hani yang akan menyampaikan materi pembahasan. Tuhan juga tolong untuk setiap hal yang disampaikan itu boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan pada siang hari ini. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk jaringan internet yang kami pakai, yang kami gunakan. Kiranya di dalam berkat Tuhan, Tuhan boleh memberikan internet yang lancar untuk boleh dipakai sebagai sarana dari pelayanan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan pelayanan ini, kami serahkan pembahasan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu Hani kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Salam kenal, dan kita mau bersama-sama belajar tentang bullying yang saya rasa selama ini kalau saya mengingat ke belakang sesuatu yang lelucon atau sesuatu istilah sebutan yang menjadi bercandaan ya. Saya ingat sekali, saya waktu kecil, saya dan adik saya juga suka ledek-ledekan begitu ya, sesuai dengan kondisi tubuh kami. Saya itu kurus, dia gendut begitu ya. Jadi kita saling ledekan dan sepertinya tidak terlalu ada dampak apa-apa. Tetapi justru saat ini kita melihat bullying yang dilakukan di dalam keluarga, bahkan akhirnya juga berdampak ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan sekolah. Dampaknya tidak ringan tetapi sangat serius. Mari kita sama-sama ya kita melihat kenapa bisa seperti itu ya. Kita perlu mewaspadai daripada bahaya bullying ini. Sedikit saya memberikan contoh-contoh ya yang bagaimana bullying ini berdampak ya. Ini di Indonesia baru-baru ini terjadi ya, tentang anak remaja yang hanya karena memberikan komentar tentang salah satu pacar daripada temannya, tetapi akhirnya temannya ini mengajak teman-temannya yang lain untuk melakukan bullying, ditambah kekerasan ya terhadap salah satu anak ini begitu ya. Ya, jadi sesuatu yang sampai ada perencanaan jahat ya, sampai merencanakan diajak ke sebuah rumah kosong dan dengan leluasa anak ini dibully dan diperlakukan dengan kekerasan ya. Lalu ada contoh lagi yang lain adalah kasus yang di BINUS ya, sekolah BINUS di Serpong juga. Ini terjadi hanya karena ujung-ujungnya ditanya itu ya, ini sesuatu yang wajar kalau mau bergabung ke dalam satu kelompok begitu ya, kelompok geng tertentu ya, harus ada seperti semacam peloncoan begitu ya. Jadi mereka menganggap ini sesuatu yang wajar. Kalau mau masuk kelompok kami ya harus ada perpeloncoan begitu ya. Wah, tetapi ini sudah mengarah kepada kekerasan sebenarnya. Tetapi buat anak-anak itu sesuatu yang biasa. Lalu ada yang lebih contoh yang lebih ini lagi ya, tentang seseorang ini di luar negara yang juga mendapatkan tindakan bullying sampai menuju ke arah dia bunuh diri gitu ya. Ini kurang apalagi ya, seorang artis cantik begitu ya, tetapi dia tidak tahan sampai akhirnya dia bunuh diri ya. Kemudian ada contoh lagi yang lain adalah seorang wanita sejak usia 11 tahun karena mendapatkan bullying akhirnya dia
melakukan operasi plastik dan akhirnya menjadikan diri dia Barbie gitu ya. Itu dampak dari yang ketika dia mungkin mengatasi tekanannya itu, dia menjadikan dirinya seperfect mungkin begitu ya. Lalu juga ada contoh tentang seorang bocah yang akhirnya harus melakukan penembakan hanya karena dia korban dari bully. Jadi kita melihat beberapa contoh ini yang akhirnya kita melihat zaman sekarang bullying ini bukan sesuatu yang ringan tetapi berdampak serius. Mari kita akan melihat sebenarnya apa itu bullying. Bullying ini ya sebenarnya dari bahasa Inggris, jadi di Indonesia ini lebih dikenal kata perundungan ya, cuma memang agak kurang familiar kata ini ya. Jadi sebenarnya definisinya adalah kekerasan fisik dan psikologis atau fisik dan psikis yang berjangka panjang. Bisa dilakukan oleh satu individu atau kelompok ya, di mana korban ini jadinya merasa tidak punya kemampuan untuk mempertahankan atau melindungi dirinya. Bahkan sudah masuk di dalam undang-undang ya. Jadi tentang bullying ini masuk di dalam ranah hukum. Oke, kita lihat lagi selanjutnya saudara-saudara tentang tindakan bullying ini ya. Ternyata tindakan ini seserius ini ya. Jadi ada tindakan penindasan, ada perilaku yang negatif ya, yang berisiko sangat luas. Lalu kita garis bawahi lagi, menyalahgunakan kekuasaan ya. Memang biasanya nih ya, biasanya kakak kelas atau orang yang berkuasa atau orang yang punya kedudukan atau ekonominya lebih kuat itu biasanya yang di atas yang menindas yang lebih lemah. Walaupun ini tidak kekecualian, ada juga yang sebaliknya, tetapi secara umum ya, memakai kekuasaan atau kedudukan yang lebih tinggi untuk mengintimidasi seseorang ya. Termasuk sebenarnya saudara yang perlu digarisbawahi adalah yang pasif menonton atau mengolok-olok atau juga zaman sekarang tuh merekam gitu ya. Itu pun sebenarnya termasuk tindakan bullying. Oke, saudara-saudara, kita lihat lagi lebih lanjut penyebab bullying. Nah, biasanya ada beberapa penyebab. Tadi sekilas saya sudah sebutkan ya. Karena penampilan fisik yang berbeda ya. Ini paling umum terjadi di kalangan anak remaja. Fisik seseorang yang berbeda, entah itu terlalu gemuk atau terlalu kurus gitu ya. Bahkan terlalu cantik atau buruk rupa begitu ya. Jadi fisik begitu ya, fisik penampilan mungkin juga ya, modis kah atau tidak modis, itu pun mengancam seseorang itu mendapatkan bullying dari teman-temannya begitu ya. Lalu bisa juga perbedaan kelas ya. Kelas itu di sini ya semacam misalnya perbedaan status begitu ya, ekonomi atau etnis begitu ya. Ini juga memacu bullying juga ya, tindakan bullying oleh orang-orang sekitarnya ya. Oke, kita juga lihat penyebab bullying yang lain. Saudara-saudara, bisa juga karena senioritas. Wah, ini bisa terjadi biasanya nih di kalangan SMA atau di kalangan di kalangan mahasiswa ya. Senioritas itu apalagi saya juga dengar ya di kalangan kayak sekolah-sekolah tentara gitu, kepolisian. Wah, ini seperti satu tindakan yang dianggap normal gitu ya, menindas bawahan atau senior junior ya. Wah, kemudian di dalam keluarga, ternyata di dalam keluarga pun tidak lepas ya, tindakan bullying ini bisa dilakukan ya antar keluarga. Entah melihat salah satu keluarga melakukan itu atau dia menjadi korban di dalam keluarga dari tindakan bullying ini. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Nah, karena juga terakhir adalah karakter seseorang ya. Seseorang yang memang seseorang bisa melakukan itu ya karena dia punya karakter yang dendam atau karakter yang memang ingin membalas dendam begitu ya, atau karakter yang ingin mendominasi. Ya, ini tidak jauh juga dari karena mungkin dia juga
pernah jadi korban begitu ya. Jadi nanti kita akan melihat lebih jauh lagi kenapa bisa timbul karakter menjadi melakukan bullying atau menjadi korban bullying ya. Oke, saudara-saudara, mari kita akan melihat ternyata tindakan ini juga tidak hanya di rumah, di sekolah, tetapi di masyarakat juga bisa terjadi ya. Jadi jenis-jenis bullying kita akan melihat, saudara-saudara, ya bisa kontak verbal langsung, bisa fisik langsung ya. Jadi verbal langsung itu betul-betul secara verbal, ada ejekan ya, ada ancaman, mempermalukan begitu ya. Bahkan waduh zaman sekarang ya anak-anak muda memakai sosial media juga bisa ya, verbal secara teror secara telepon langsung bisa terjadi, atau voice note begitu ya bisa terjadi, atau kontak fisik langsung betul-betul secara fisik ya, menendang, menjambak, ya menjewer gitu ya, menyiksa secara fisik. Ini terjadi sebagai salah satu jenis bullying. Mari kita lihat lagi saudara-saudara jenis yang lain yaitu nonverbal langsung. Ya, ini seperti perlakuan ya, mendiamkan, melihat sinis begitu ya. Saya rasa ekspresi juga itu ternyata bisa membuat seseorang merasa dibully ya, ekspresi tidak suka begitu ya, itu termasuk sebenarnya perilaku nonverbal. Lalu perilaku nonverbal tidak langsung berupa manipulasi persahabatan, jadi sepertinya mengajak bersahabat tetapi di belakangnya begitu ya, di belakangnya melakukan pengkhianatan atau justru menjatuhkan ya, mengucilkan, mengabaikan begitu ya. Nah, ini juga termasuk jenis perilaku nonverbal atau tidak langsung ya. Oke, termasuk juga selanjutnya pelecehan seksual ya, dalam kategori kekerasan fisik atau verbal tetapi menjurus ke arah seksual begitu ya. Saya ingat zaman dulu saya kalau jalan gitu ya di gang gitu ya, lalu di situ ada kerumpulan orang-orang anak muda, lalu melihat kita anak perempuan lalu sambil bersuit begitu atau memanggil-manggil, menggoda-goda, itu juga sudah termasuk bullying dalam arti melakukan jenis pelecehan seksual. Lalu nah ini yang zaman sekarang lagi sering dilakukan ya, cyber bullying lewat sosial media ya, begitu sesuatu yang mudah sekali ya, tambah mudah seseorang melakukan tindakan bullying, dia tertutupi, dia bisa memakai bisa anonim, tetapi dia bisa melakukan tindakan bullying dengan leluasa ya, dengan pakai sosial media. Oke, dampak dari bullying adalah pastinya ya pada kesehatan mental ya, terutama pada kesehatan mental, selain pasti juga berdampak kepada fisik ya, terutama kalau sudah mengarah kepada kekerasan, pemukulan dan sebagainya. Dan sesungguhnya perlu digarisbawahi, ternyata bisa berdampak lebih serius ya. Akhirnya korban bisa depresi, bahkan ke arah bunuh diri. Atau sebaliknya membunuh orang ya, tadi contoh di atas ya. Dampak bullying bagi korban memicu depresi, berdampak pada menurunnya tingkat kecerdasan ya, pasti anak-anak juga berdampak ya kalau mengalami ketidakamanan, kenyamanan di sekolah ya, karena dibully, pasti itu berdampak untuk dia konsentrasi dan fokus di dalam belajar. Remaja anak-anak mendapat perilaku bullying akan menurun secara akademik dan memilih mengasingkan diri ya. Oke, seperti kasus yang di BINUS itu, akhirnya untuk sementara dia dirumahkan korbannya dan ya belajar secara online ya. Oke, dampak bullying lain adalah pada perilaku berubah menjadi agresif, menyukai kekerasan, mudah marah, kurang berempati, dan lebih menyukai mendominasi. Pelaku merasa harga diri tinggi dan percaya diri, menyukai kekuasaan. Jadi untuk dampak bagi pelaku, makin menjadi-jadi ketika dia berhasil begitu ya membuli orang lain. Jadi kadang-kadang pelaku ini justru mendapatkan pengakuan
penerimaan, kekuasaan, harga dirinya justru dari dia berhasil melakukan bullying. Dampak bagi yang menyaksikan. Ya, sebenarnya bagi yang menyaksikan, lama-lama dia juga akan terdampak untuk merasa itu sesuatu yang biasa-biasa saja dan bahkan bisa menjadi pelaku. Ya, bisa menjadi pelaku. Apalagi misalnya anak-anak terbiasa menonton, bukan hanya secara langsung ya, film-film tindakan kekerasan. Ya, itu bisa justru jadi pelaku di kemudian hari. Oke, kita lanjut lagi, saudara-saudara. Peristiwa bullying sering terjadi di sekolah, rumah, tempat kerja, masyarakat, sampai di dunia maya. Ya, jadi tidak melihat tempat, umur, dan jenis kelamin. Para pelaku biasanya memilih korban seorang yang pemalu, pendiam. Nah, kita melihat ya korban yang dipilih biasanya yang memang lebih di bawah dia ya, secara karakter, kemampuan gitu ya. Jadi korban yang mudah sekali mudah sekali dikerjain begitu ya, oleh orang yang lebih di atas daripada dia ya. Rawan menjadi korban bullying yaitu yang mempunyai etnis, fisik, perilaku, penampilan berbeda seperti yang tadi dikatakan, dan secara karakter merasa rendah diri. Nah, jadi secara karakter juga merasa rendah diri. Oke, kita lanjutkan lagi saudara-saudara. Ciri korban bullying di sekolah, ya kita bisa melihat khususnya ya bagi guru-guru boleh lebih memperhatikan korban bullying, yaitu lebih murung, lebih pendiam, lalu malas pergi ke sekolah, bertemu teman, ya terus terdapat juga luka, memar, ya kemudian mengalami gangguan kecemasan, sulit tidur, seperti itu, lalu ya bersikap lebih pemalu dan lebih tertutup dan lebih cenderung tidak mempunyai teman atau sedikit teman, ya mengalami kesakitan juga secara fisik dan psikis ya. Psikis itu ya akhirnya banyak penyakit psikosomatis ya, pusing, migrain atau perut ya, masalah perut itu juga bisa terjadi, cenderung mudah takut dan cemas, lalu merosotnya rasa percaya diri bahkan prestasi di sekolah. Kita perlu hati-hati baik orang tua maupun guru. Loh, anak ini dulu biasanya cerdas begitu ya, baik, prestasinya, punya banyak teman, ceria, tapi kenapa ya sekarang berubah? Nah, itu bisa diperhatikan. Baik, kita akan melihat yang lain lagi. Korban bullying cenderung merasa tertekan. Nah, ini ya, ciri yang lain tertekan, lalu mengalami keluhan psikosomatis, ya seperti tadi saya sudah katakan di atas, lalu mengalami trauma ya, trauma ini jadi tidak mau bertemu orang banyak, bisa ya maunya menyendiri, bahkan masuk ke depresi, dan keinginan untuk bunuh diri meningkat 2 kali. Sudah mulai berpikir atau sudah mulai mencoba sekali 2 kali, tapi misalnya gagal, dia akan mencoba lagi. Tumbuh mentalitas korban. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi seseorang yang sering mengalami bullying, akhirnya mentalnya itu menjadi mental korban. Dimanapun dia berada, sekalipun mungkin dia sudah tidak di sekolah itu lagi tempat dia mengalami bullying, ketika di tempat yang lain pun mental itu sudah ada. Memang saya ini buruk, memang saya ini jelek, memang saya ini tidak bisa apa-apa. Jadi mental itu dia akan bawa terus-menerus ketika dia tidak ditolong ya. Untuk jadi mental korban yang menerima saja diperlakukan apa saja, dia tidak ada kemampuan untuk bangkit melindungi dirinya. Itu lama-lama akan tumbuh mental seperti itu. Resiko masalah psikologis di masa depan, wah ini lebih serius lagi ya, ada gangguan jiwa, mengalami gangguan serangan panik, depresi ya. Oke, dan bisa menjadi pelaku juga nanti ke depannya ya. Bahkan yang serius juga menjadi pelaku yang antisosial ya. Banyak pelaku-pelaku yang akhirnya karena sudah saking
tertekannya dan mungkin ya menyimpan kemarahan, lalu ketika dia sudah dewasa, sudah besar, sudah mampu, sudah berkuasa, dia melakukan tindakan bullying antisosial. Sampai tidak ada perasaan lagi ketika dia menyiksa, ketika dia mungkin membunuh, bahkan ada yang memutilasi begitu ya. Ekspresinya kayak tidak ada rasa bersalah atau menyesal. Wah, itu sudah masuk ke kepribadian antisosial. Oke, sampai seperti itu dampaknya ya. Latar belakang pelaku. Nah, kira-kira, kita melihat ya akar-akarnya ya. Melihat orang tua bullying, mungkin antar pasangan atau media kekerasan ya. Jadi anak yang melihat papa mamanya biasa melakukan tindakan bullying sambil misalnya mengejek satu dengan yang lain ya. Antar papa ke mama, mama ke papa begitu ya. Saling merendahkan, atau orang tua kepada anak juga merendahkan. Kamu memang nggak bisa, kamu memang bodoh, kamu memang nggak becus, segala sesuatu nggak beres kalau kamu yang kerjain begitu ya. Itu dimulai dari keluarga ya. Kemudian yang kedua media sosial ya, yang dia lihat, yang dia baca. Oke, korban bullying orang tua atau orang lain juga termasuk kemudian teman, guru ya. Hati guru juga ya. Orang tua menjaga kata-katanya di rumah, tapi ketika dia masuk ke sekolah, ada teman, ada guru yang menyebutkan 1-2 kata yang merendahkan. Wah, itu juga akhirnya merusak ya, bisa sedikit merusak kalau dia tidak terlalu kuat di dalam keluarga secara harga dirinya. Wah, di sekolah dia dirusak oleh perkataan teman dan guru. Ditelantarkan secara emosional oleh orang tua dia tidak mendapatkan perhatian dan kasih yang cukup ya. Lalu kompensasi dari ketidakberdayaan di situasi yang lain, maksudnya di sini adalah ketika dia secara misalnya akademis dia tidak mampu, dia merasa ingin tetap diterima, tetapi dia memakai cara ini ya, membuli orang. Dengan begitu dia punya kelompok, punya geng, dan dia punya pride ya, punya kebanggaan tersendiri bisa membuli, bisa menindas orang. Karena di situasi yang lain, akademis, skill tertentu, atau secara ekonomi dia tidak mampu misalnya ya. Jadi kompensasi. Kemarahan yang tidak terselesaikan ketika dia mendapatkan luka di rumah atau dari teman-teman di masa lalunya. Ingin populer, diterima, menganggap bullying lucu dan ringan, sesuatu yang seperti tadi, wah ini biasa, kalau mau masuk geng kita ya begini, ini sudah 9 turunan begini, gitu. Menganggap biasa dan lucu. Lalu bully victim. Maksudnya di sini adalah seseorang yang melakukan 2 hal sekaligus. Dia jadi korban juga, dia juga pelaku. Dia menjalani 2 karakter itu. Waduh, ini lebih mengerikan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat lagi selanjutnya. Slide yang selanjutnya. Pola umum bullying dan dilakukan. Nah, ini secara umum ya, anak laki-laki biasanya bersifat kenapa bisa membuli? Karena memakainya pakai cara apa? Yaitu agresif secara fisik. Ya, secara fisik ya, secara langsung. Jadi lebih ke memakai otot atau kekuatan kalau laki-laki ya. Laki-laki. Nah, kita bandingkan secara anak perempuan atau bukan anak perempuan ya, secara gender wanita lebih bersifat agresifnya secara verbal. Ini perbedaan secara umum ya. Pria lebih ke face to face, muka dengan muka, ayo beradu otot, menindas. Kalau perempuan lebih ke verbal, agresifnya lebih ke verbal ya. Atau bisa antar gender ya, baik perorangan atau kelompok. Bisa laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Itu ada, pernah saya baca kasusnya anak laki-laki yang dibully oleh beberapa anak perempuan. Bisa ya. Oke, nah ini sedikit saya mengambil contoh. Adakah saudara-saudara yang pernah menonton film ini? Saya juga udah cukup lama nih ya film ini. Nah, yang saya mau garis bawahi saudara,
ketika dia mengalami bully itu di SMA, dia tidak berdaya apa-apa, tetapi dia keluar dari SMA, dia menyimpan dendam. Ini tokohnya yang wanita menyimpan dendam selama 18 tahun. Dia mempersiapkan rencana untuk membalas dendam dengan cara apa? Dia selalu mengikuti perkembangan teman-temannya itu yang 5 orang itu. Ya 5 orang itu 2 laki-laki kalau nggak salah, 3 perempuan, atau sebaliknya 2 perempuan 3 laki-laki. Dia selalu mengikuti perkembangan itu dan dia menyiapkan diri juga rencana-rencana sambil dia bekerja keras untuk mendapatkan uang demi membalas dendamnya. 18 tahun. Apalagi kemudian satu saat dia ketemu dengan pacarnya yang juga ternyata punya latar belakang juga pernah dibully, dan sama-sama mengerjakan balas dendamnya. Dan yang heran saudara-saudara, ketika dia sudah berhasil membalas dendam kepada kelima teman-teman dulu di SMA-nya setelah 18 tahun kemudian, harusnya kan senang, bebas, wah berhasil, sudah berhasil. Tetapi apa yang dia dapat? Dia rasa kosong. Karena korban mental korbannya itu, dia merasa sekarang ya memang saya bukan siapa-siapa, saya tidak ada artinya apa-apa. Untuk apa saya hidup sudah tidak. Jadi selama ini dia hidup dengan goal, tujuan ingin balas dendam. Setelah itu terlaksana, tidak ada lagi tujuan hidup yang lain. Akhirnya dia mau bunuh diri. Karena merasa kosong. Wah, luar biasa sekali. Ini dikatakan sih kisah nyata yang dibuat film. Oke, saudara-saudara, di akhir saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Salomo, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik, ya. Lewat Raja Salomo, Tuhan sudah memberi hikmat bahwa kekerasan itu berdampak buruk, ya, membawa kehancuran. Bullying sebagai bagian dari ekspresi kekerasan seharusnya memang tidak ada dan tidak diberi tempat di antara kita, di tengah keluarga, di sekolah, di masyarakat. Kita harus berani dengan tegas menolak bullying, bahkan kita perlu melindungi dan membela korban. Pelakunya juga perlu kita tolong, ya, sebenarnya, ya. Bukan hanya kita kecam, ya, tetapi perlu ditolong, dibantu, karena kalau tidak, wah, itu seperti genetik, ya, akan terus pola itu diturunkan terus. Oke, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yesus memperlakukan anak-anak sedemikian seriusnya. Mari kita lihat slide selanjutnya yang terakhir. Ya, saudara-saudara, ingat ayat ini, firman Tuhan ini, bagaimana Yesus serius sangat menghargai anak-anak. Ya, dia sampai harus memarahi, jarang Yesus memarahi murid-muridnya ketika melarang anak-anak itu datang. Ya, Tuhan Yesus sangat serius melindungi anak-anak sampai dia perlu memberikan peringatan yang keras. Barang siapa menyesatkan atau tidak menghargai anak-anak, dia harus dihukum mati. Ya, dibuang ke tengah laut. Wah, bagaimana begitu seriusnya Yesus menghargai dan melindungi anak-anak. Maka kita pun perlu serius menghadapi tindakan bullying ini, khususnya di kalangan anak-anak. Karena kalau di kalangan anak-anak tidak tertolong, itu akan berlanjut sampai dia dewasa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh memberikan satu atau sedikit wawasan. Kita akan lanjut kepada tanya jawab jika ada. Silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hani untuk pemaparan topiknya yang padat, jelas, dan juga lengkap gitu ya Bu ya pada hari ini ya. Kita semakin lihat bahwa memang bentuk-bentuk dari bullying itu tuh banyak kategorinya. Bahkan penyebab dan dampak dari bullying itu serius-serius ya Bu ya, tidak bisa dihiraukan dengan begitu saja. Betul sekali. Dan itu harus menjadi sebuah keprihatinan dan juga perhatian bagi kita semua. Betul. Bu, saat ini ada beberapa pertanyaan yang mau kita diskusikan mengenai topik ini. Tapi memang saudara-saudara, untuk pertanyaan yang mengenai bagaimana mencegahnya, nah itu kita akan tampung dulu ya. Itu akan jadi bahan pertanyaan untuk sesi berikutnya dengan Ibu Hani juga yang akan membawakan bagaimana sebenarnya cara mengatasi atau memutuskan rantai dari bullying ini gitu ya. Tapi pertanyaan ini kita akan fokus kepada penyebab dan juga dampak.
Tadi sangat ironis, Bu. Pertanyaan pertama begini. Ironis sekali bahwa ternyata pengalaman bullying pertama itu bisa terjadi dalam keluarga ya, Bu ya. Kalau sesama saudara kan itu kan kayak oke lah sepantar gitu ya, sesama saudara yang umurannya. Tapi ini terjadi dari orang tua. Kalau menurut Ibu Hani, itu tuh gimana ya kok bisa terjadi seperti itu? Apa sih yang menyebabkan kok orang tua menjadi pemberi pengalaman pertama bullying pada anak? Betul. Kalau anak kita ini bullyingnya di sekolahan, dia masih ada rasa aman di rumah. Nah, terus kalau rumahnya jadi tempat bullying pertama, bagaimana ya Bu ya melihat kondisi itu, Bu? Bagaimana menurut Ibu Hani? Betul sekali, Bu Dian. Satu kata yang perlu digarisbawahi, kata Ibu Dian, rasa aman. Harusnya rasa aman itu anak boleh dapatkan pertama di rumah ya. Kemudian juga sebenarnya di sekolah pun Jokowi pernah bilang di sekolah harusnya jadi tempat aman ya. Oke, kita balik ke rumah. Pertama yang harusnya jadi tempat yang aman. Betul, saya rasa begini. Mungkin pengetahuan orang tua yang kurang ya. Mereka punya maksud yang baik, ingin memotivasi, mendorong anak. Misalnya anak yang suka makan akhirnya gemuk ya, supaya menyetop dia mau berhenti makan dengan cara membuli, dengan cara kamu si gendut misalnya gitu ya, atau anak yang malas belajar dengan cara memang kamu bodoh begitu ya, atau dia banding-bandingkan dengan saudaranya. Atau mungkin orang tua pun punya pengalaman bagaimana dia diperlakukan juga seperti itu oleh orang tuanya. Jadi itu buat dia sesuatu yang biasa. Bagi dia dulu mama papa juga dibegitukan, jadi mama papa akhirnya terdorong untuk lebih bangkit begitu ya. Jadi dia pakai cara yang sama begitu. Bisa terjadi seperti itu. Antar saudara ya, begini, saya merasakan kalau di tengah keluarga atau antar saudara sepertinya luka itu tidak terlalu dalam, tetapi yang bahaya begini Ibu Dian, ketika di tengah keluarga dia sudah terbiasa mendapatkan bullying, entah dari orang tua atau antar saudara, walaupun ada luka, tetapi akhirnya luka itu ketika dia masuk ke sekolah atau ke masyarakat akan lebih diperdalam lagi. Jadi kalau sudah ada cikal bakal luka, lalu dia tuh nggak punya fondasi yang kuat, harga kepercayaan dirinya sudah agak goyang di tengah keluarga, wah lebih digoyangkan dan lebih terluka lagi ketika dia dapat lagi di luar rumah. Begitulah kalau saya melihatnya, Bu Dian. Jadi memang penting banget untuk orang tua itu juga dapat edukasi bagaimana cara, bagaimana mengatasi luka dia yang lama seperti Betul itu. Sekali. Enggak lagi ke anak. Dan saya agak sedih sih, maksudnya orang tua menjadi pelaku bullying pertama dalam pengalaman betul anak. Sekali, kemudian betul, tanpa disadari tentunya. Saya merasa tidak ada orang tua yang bermaksud jahat, tetapi tanpa disadari dan karena kurang pengetahuan itu untuk memulihkan diri lebih dahulu, bagaimana dia juga pernah jadi korban ya, terluka oleh keluarga asal. Iya. Wah, ini menarik sekali, jadi pengingat kita semua sebagai ibu-ibu ya, sebagai ibu-ibu seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kita memang ya keluarga kita harusnya jadi tempat yang aman buat anak-anak seperti itu ya. Dan itu akan menjadi fondasi yang kuat. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, sebenarnya apa sih Bu yang paling umum yang menjadi alasan seorang anak ini menjadi pelaku bullying? Apakah ini tuh soal hierarki kekuasaan atau kekuatan yang tadi Bu katakan di awal, atau kita bisa kasih gimana ya, kita apakah bisa kasih tahu karena kita tanda-tanda apa yang kalau mereka lihat di sini, nah ini harus dihindari karena ini pelaku bullying, apa mengarah ya, kita nggak bisa label tapi mungkin akan mengarah, jadi sehingga untuk bisa gimana ya, supaya kayak bisa mengantisipasi kali ya, seperti itu ya Bu ya. Apa seperti itu Bu? Oke, jadi tadi beberapa hal yang saya garis bawahi, seseorang bisa menjadi pelaku, yaitu dia pernah jadi korban. Lalu yang kedua, mungkin memang pada dasarnya di tengah keluarga dia melihat kekuasaan, entah itu mungkin khususnya ya dari ayah begitu ya, yang punya kuasa, punya otoriter, memperlakukan
ibunya memperlakukan anak-anak dengan semena-mena, itu menjadi contoh juga. Hanya di luar rumah dia mencontoh itu, dia juga mencontoh otoritas ayahnya diperlakukan secara negatif, memperlakukannya atau menggunakannya secara negatif. Apalagi Bu Dian, tadi saya sempat garis bawahi, kalau dia itu tidak punya jalur mengekspresikan dirinya dengan tepat ya, misalnya di jalur akademik dia tidak mampu ya, di jalur skill, kemampuan, hobi dia juga tidak mampu misalnya. Jadi satu-satunya yang dia punya adalah kekuasaan misalnya secara otoriter, status ayahnya sebagai pejabat kah misalnya begitu ya. Jadi setiap anak tuh membutuhkan satu saluran untuk dia, ini loh aku begitu loh. Nah ini yang mungkin jadi prihatin untuk keluarga untuk bisa melihat di mana anak menyalurkan anaknya dengan tepat. Kalaupun tidak secara akademik, coba lihat hal-hal yang lainnya. Yang saya tahu di luar negeri itu ekstrakurikulernya lebih jauh bervariasi untuk membuat anak itu, kalau di sini nggak bisa, coba diarahkan, mungkin ada digali di tempat yang lain, dia bisa eksis tentang dirinya, kemampuan dirinya. Jadi jangan sampai dia ambil salah jalur, yaitu dengan tindakan bullying dia mendapatkan eksis itu, karena dia tidak mendapatkan atau diarahkan kemampuan atau kelebihan diri dia begitu. Apakah cukup bisa ditangkap? Iya, berarti memang ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang itu menjadi pelaku, dan kita tuh kalau memang mau membimbing mereka harus melihat beberapa faktor kemungkinan itu ya Bu ya. Faktor memang dirinya, faktor memang hierarkinya, faktor memang beberapa hal-hal lain seperti itu ya. Betul. Korbankah seperti itu ya. Ya, melihat contoh, betul. Nah ini Bu, berkaitan dengan dampak. Kita kan kalau lihat pemaparan Ibu, akhirnya dampak bullying ini tuh memang, boleh nggak sih kalau saya katakan bahwa dampak bullying itu tuh bersifat jangka panjang nih? Kalau kita nggak itu bisa bersifat jangka panjang gitu kan ya. Nah betul. Bagaimana, apakah Bu korban bullying di masa depan itu tuh punya tendensi untuk mengalami gangguan mental? Terus bagaimana kami sebagai orang awam itu boleh melihat tuh gejala-gejala sehingga dapat menolong orang tersebut? Mungkin memang ini akan jadi bahas ke depan ya, tapi mungkin 1-2 poin gitu loh. Kalau sampai memang ini jadi tendensi jangka panjang, ini bisa mengarah ke gangguan mental, bagaimana kita bisa mendeteksi itu, Ibu? Oke, sebenarnya ada sedikit tanda-tanda yang mungkin secara umum ya terlihat korban bullying ini adalah sebelum dia menjadi pelaku ya itu tadi kepercayaan diri dia ya rendah sekali. Padahal orang lihat dia mampu, tetapi dia tetap merasa tidak mampu, begitu ya. Ada beberapa kasus yang saya tangani, justru yang sekarang dia sudah jadi mahasiswa, tetapi karena dia mengalami bullying di masa kecil atau di masa sekolahnya, jadi sampai sekarang ketika dia mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi tentang apa yang dia lakukan, itu sesuatu yang tidak bisa dia terima. Enggak, aku tidak sehebat itu. Jadi ketika orang mendekati dia, menerima dia atau memuji dia, itu tuh sesuatu yang buat dia itu tidak real. Masa sih? Sesuatu yang tidak layak mereka bisa terima begitu. Itu karena mental korbannya, dan itu sudah masuk ke ya bermental korban tadi itu. Ya, saya memang buruk, saya memang jelek, saya memang tidak berarti apa-apa. Nah, itu sedikit ciri-ciri. Jadi orang yang rendah diri. Itu yang paling terlihat jelas, Budian. Kalau saya perhatikan di beberapa kasus yang saya tangani. Jadi memang akhirnya mental itulah yang akan membuat mereka bersifat jangka panjang ya Bu, bisa dibilang gitu ya dampaknya itu ya. Nah, untuk memutuskannya, tolonglah mereka untuk memulihkan diri lewat luka-luka yang di masa lalu itu dipulihkan, dikonseling, ditolong. Ya, dipulihkan dulu. Baru mereka mungkin pelan-pelan baru mulai start untuk mereka lebih belajar menerima dirinya, karena lukanya sudah coba untuk disembuhkan.
Wah, seru sekali ya Bu ya, melihat ini ya. Nah, bicara tentang tolong menolong Bu, bagaimana menolong anak yang trauma karena sering dibully oleh teman-temannya, bahkan termasuk tadi ya orang tua sendiri di rumah. Masa sih sudah kelas segini nggak bisa baca gitu-gitu ya, kasihan kamu gitu. Nah, bagaimana akhirnya membuat anak ini kan jadi takut Bu. Bagaimana kita bisa mendampingi anak ini? Mungkin ya sebagai pendidik atau sebagai guru sekolah minggu, pokoknya melihat kondisi ini anaknya jadi takut, jadi tidak berani ngelihat mata orang. Bagaimana menurut Ibu kalau Iya. menolongnya ini? Ya, betul. Iya. Wah, jadi saya teringat ada satu kasus tidak berani melihat mata orang. Saya pernah menangani satu anak yang waktu kelas 4 SD, ketika dia ditegur oleh gurunya, dia lihat matanya karena dia ingat pesan mamanya kalau orang ajak ngomong harus lihat. Itu yang apa? Itu yang sopan. Tapi guru itu salah tangkap, dianggap menantang. Dia ditampar. Dan sejak saat itu sampai dia udah kuliah, dia tidak pernah bisa melihat mata orang lagi. Oh, diajak ngobrol tuh matanya ke bawah, ke atas, ke samping. Karena ada kasus itu. Ya, sesungguhnya kembali lagi, menurut saya begini, ketika kita diperhadapkan kepada korban, itu mungkin Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Kita bawa anak itu untuk melihat dan menerima apa ya? Maksud saya itu menerima bahwa itu pernah terjadi dan mengakui itu melukai dia. Kita menjadi orang yang mau mengerti bahwa mereka itu pernah merasa direndahkan, merasa diremehkan, merasa diabaikan. Itu dulu. Mereka merasa tidak sendirian tapi dimengerti dulu. Setelah itu baru kita bawa ke proses melepaskan pengampunan, dan kita dampingi untuk mereka bisa dibawa melihat hal-hal yang baik yang ada di dalam diri mereka sesungguhnya. Membukakan hal itu. Empati ya Bu ya. Jadi kuncinya tuh empati dulu dengan apa yang pernah mereka alami seperti itu, termasuk dengan anak-anak ya Bu ya, dengan anak yang lebih kecil yang kita sedang hadapi atau tanganin seperti itu ya Bu ya. Betul, jangan kita melihat dari kacamata kita sesudah dewasa, lalu kita melihat, itu mah kasus anak-anak, kamu nggak usah pikirin gitu ya. Itu mah biasa aja, ejekan biasa, tetapi buat anak itu bukan ejekan biasa. Jadi kita mau betul-betul mendalami perasaan anak. Apa yang dia rasakan. Dia sedih, dia marah, dia kecewa. Kita pahami. Iya. Wah, terima kasih Bu Hani untuk pemaparannya, untuk materinya, dan bahkan untuk diskusinya yang sangat menarik sekali, membuka wawasan sekali buat kita semua. Saudara, kita sungguh berterima kasih buat kehadiran Ibu Hani di dalam diskusi kita pada hari ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat buat kita semua dimanapun kita berada pada siang hari ini ya. Bu, sebelum kita mau menutup kegiatan kita pada siang hari ini, nanti akan ditutup oleh Bu Hani, doa penutupnya. Mungkin ada 1-2 kalimat yang Ibu mau rangkumkan sebagai pengingat untuk kita semua, closing statement. Oke, saya teringat ada 2 kata, fondasi dan arsitek jiwa ya. Jadi fondasi ini saya mengingatkan bagi keluarga-keluarga ya. Tadi kita diingatkan oleh Bu Dian, rumah harusnya jadi tempat yang aman, betul. Keluarga adalah fondasi ya. Bagaimana kalau di tengah keluarga anak-anak sudah punya fondasi yang kuat, bagaimana dia cukup diterima, dihargai ya, kepercayaan dirinya dibangun dengan baik. Maka seperti sebuah rumah punya fondasi yang kuat di bawahnya, ketika dia keluar rumah, kalaupun ada goncangan, ada gempa, rumah itu akan tetap kuat begitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan di luar rumah ya. Tidak bisa ya. Karena di luar rumah itu bermacam-macam orang bisa melakukan itu, tapi kalau kita kuatkan fondasi itu di dalam rumah, bagaimana di antar keluarga saling menerima dan saling menghargai satu dengan yang lain. Tentang arsitek jiwa ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mempercayakan orang tua, guru pun termasuk guru sekolah minggu ataupun guru sekolah, itu sebagai arsitek jiwa bagi anak-anak. Wow, luar biasa sekali apa yang Tuhan percayakan ya. Tuhan mengatakan, saya ingat tulisan ini ditulis oleh
Pendeta Stephen Tong bahwa kita ini arsitek jiwa yang dipercayakan Tuhan untuk membentuk jiwa anak-anak kita. Perhatikan cara kita bicara, perhatikan cara kita memperlakukan anak-anak. Jangan sembarangan, selalu minta hikmat dan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Ibu Dian. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar satu hal tentang tindakan bullying, penyebab dan dampaknya. Tuhan, kami tahu kami manusia yang terbatas. Tuhan, kami manusia yang berdosa, yang juga tidak sempurna. Baik kami, ya Tuhan, sebagai orang tua, sebagai guru, baik kami, ya Tuhan, juga sebagai pernah merasakan sebagai anak-anak. Tuhan, sekali lagi mohon Tuhan sendiri yang akan memberikan kesempatan demi kesempatan. Kami sebagai orang-orang dewasa khususnya saat ini, sekali lagi entah kami sebagai orang tua ataupun sebagai guru, yang Tuhan percayakan anak-anak, baik anak-anak kandung kami, baik anak-anak didik kami. Tuhan bantu kami untuk boleh menolong anak-anak korban bullying atau juga pelaku bullying, ya Tuhan, supaya dengan pertolongan kami, dengan kepercayaan dari Tuhan ini, boleh menyetop Tuhan kasus bullying ini satu demi satu. Sekalipun Tuhan sepertinya sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang kecil sekali apa yang bisa kami lakukan, tetapi Tuhan, bagi kami percaya satu jiwa pun berharga di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri serius sekali menghargai anak-anak dan melindungi anak-anak. Pakailah kami, ya Tuhan, menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan seru kami dan rasa syukur kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hani untuk waktunya, untuk ilmunya buat kita semua pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada siang hari ini juga. Kiranya pelayanan hari ini, pelayanan live streaming hari ini dapat menjadi berkat sekali lagi buat kita semua, memperlengkapi kita, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Terima kasih juga untuk tim MPK dan juga Bara yang sudah membantu dalam penayangan live streaming hari ini. Bapak Ibu dapat mengikuti topik-topik lainnya yang berkaitan dengan MPK, yaitu setiap Kamis jam 7 malam, ataupun topik-topik seputar konseling dan doa setiap Sabtu jam 11 siang. Sekian Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Hani dan juga seluruh tim dari Majelis Pendidikan Kristen. Kami undur diri, sampai ketemu lagi di Sabtu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.